iblis selalu mencari berbagai macam cara agar kita tidak bersuka cita, agar kita tidak mengucap syukur dalam kehidupan ini. Tetapi hal yang luar biasa, kalau kita membaca ayat di kata ayat 19 itu, bahwa Tuhan ternyata telah memberikan kuasa kepada kita, bukan hanya untuk melawan iblis, tapi untuk menginjak-injak kuasa iblis. Salam, sahabat Bethlehem. Tuhan Yesus pasti memberkati dan menyembuhkan. Selamat datang di channel Bethlehem Tabga yang luar biasa dan menyembuhkan ini. Kami seluruh hamba-hamba Tuhan dan tim selalu berdoa buat Bapak Ibu yang bekerja. Kiranya Tuhan memberkati karirmu dan menjadikanmu kepala. Buat Bapak Ibu para pedagang-pedagang, Tuhan membuat daganganmu selalu laris dan beruntung. Buat teman-teman pemuda, mahasiswa, anak-anak remaja yang kami kasihi, Tuhan pasti menolong. Engkaulah masa depan bangsa ini. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang sedang sakit, baik yang opname di rumah sakit maupun di rumah, kami berdoa Tuhan Yesus menyembuhkanmu. Sembuhlah, hari ini engkau bisa pulang. Bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe channel ini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Bagi yang belum, mari kami persilahkan sama-sama kita subscribe channel ini, like, lonceng, dan berilah komen yang baik. Kita majukan dan besarkan channel ini bersama-sama. Selamat menikmati. Salam Tabga. Shalom pemirsa kasih Tuhan, selamat pagi. Baik, kita hari yang beribadah kepada Tuhan. Mari kita sembah Tuhan Allah kita. Kita puji kepada Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di, katakan lagi, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang, kami yakin ya Tuhan, kuasa-Mu jauh lebih besar dari apapun juga Yesus. Kemenangan terjadi di sini. Katakan bersama-sama dengan segenap hati. Segenap hatiku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hati kami, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Bapa Allah kami yang baik ya Tuhan, Engkaulah Allah yang besar. Pagi ini kami kembali datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, menyembah nama Allah kami yang hidup, Allah begitu baik untuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami dengan firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu. Jamah hati kami semua mendengarkan Tuhan. Firman-Mu Tuhan mengubahkan kami, memulihkan kami, mendidik kami, dan mengajar kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap dengan firman-Mu Tuhan, dan kami terima dengan iman kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita katakan haleluya, amin. Jemaat dikasih Tuhan, pemirsa yang luar biasa,
Pada pagi hari ini mari sama-sama kita buka Alkitab, kita Lukas pasal ke-10 ayat 18 dan ayatnya ke-19. Saya berikan judul firman Tuhan, yaitu kuasa yang Tuhan berikan bagi orang-orang percaya. Sekali lagi, kuasa yang Tuhan berikan bagi orang-orang percaya. Lukas pasal 10 ayat 18 sampai 19. Saya akan baca dengan firman Tuhan. Ayat 18 berkata demikian. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di dalam iman kita harus menyadari satu hal, yaitu bahwa ada satu oknum yang tidak pernah suka kita diberkati Tuhan. Ada satu oknum yang tidak pernah suka kita dalam keadaan bersuka cita. Oknum itu adalah iblis. Iblis itu benar-benar ada, benar-benar nyata, dia real. Amin ya. Dan iblis ini selalu berusaha bagaimana kita orang-orang percaya kepada Tuhan mengalami yang namanya sakit hati, mengalami yang namanya kecewa. Kita orang percaya Tuhan mengalami yang namanya kesusahan. Artinya apa? Iblis selalu mencari berbagai macam cara agar kita tidak bersuka cita, agar kita tidak mengucap syukur dalam kehidupan ini. Tetapi hal yang luar biasa, kalau kita baca ayat ini kata ayat 19 itu, bahwa Tuhan ternyata telah memberikan kuasa kepada kita, bukan hanya untuk melawan iblis, tapi untuk menginjak-injak kuasa iblis. Artinya apa? Ada sebuah kuasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara bagi orang-orang yang percaya, untuk dapat bertahan, untuk dapat menang menghadapi setiap permasalahan-permasalahan yang dicobai oleh iblis dalam kehidupan kita. Nah, kalau gitu pada hari kita belajar bersama-sama, ada dua cara untuk kita menggunakan kuasa yang Tuhan berikan itu. Yang pertama, caranya bagaimana? Yaitu dengan cara mengucapkan atau mengeluarkan perkataan-perkataan yang penuh dengan iman. Amin ya. Mari sama-sama kita buka Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-45. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-45. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Firman Tuhan dengan sangat jelas begini, bahwa orang yang baik mengeluarkan perkataan yang baik, orang yang jahat mengucapkan kata-kata yang jahat. Tetapi orang yang berkuasa berarti mengucapkan perkataan yang berkuasa. Tadi kita belajar bahwa Tuhan telah menjadikan kita orang-orang yang berkuasa. Kuasa buat apa? Yang dua. Pertama, menginjak kuasa iblis, dan yang kedua, menahan kuasanya. Artinya apa? Pribadi saya dan saudara sanggup. Bagaimana caranya? Yang pertama dengan perkataan kita. Kalau orang yang baik, perkataannya pasti baik. Amin ya. Orang yang jahat, perkataannya pasti jahat. Tetapi setiap orang-orang yang berkuasa, perkataannya pasti apa? Berkuasa. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, kalau presiden yang berbicara dengan pejabat Kepling yang berbicara, beda kuasanya pemirsa. Amin ya. Kalau Kepling yang bicara, masyarakat masih bisa menolak. Tapi kalau presiden yang bicara, itu masih harus terima. Kenapa? Kuasanya beda. Sama halnya dengan kita. Alkitab katakan kita orang-orang yang berkuasa. Artinya apa? Perkataan kita, ucapan kita adalah ucapan-ucapan yang berkuasa. Amin. Dan saya percaya kehidupan kita menjadi berbeda waktu kita mengerti setiap perkataan kita mampu menghasilkan kuasa yang besar. Yesus dalam pelayanan sehari-hari, ketika dia masih di bumi, dalam pelayanannya dia membuat banyak mujizat, bukan dengan hal-hal yang aneh-aneh. Yesus hanya cukup memperkatakannya saja, maka mujizat terjadi. Amin ya. Yang sakit sembuhlah maka sembuh. Bagi orang buta melihatlah maka melihat. Yang lumpuh berjalanlah maka berjalan. Orang yang mati bangkitlah maka bangkit. Artinya apa? Perkataan yang diucapkan memiliki kuasa. Mari sama-sama kita coba contoh dalam Matius pasal ke-8 ayat yang ke-23 sampai yang ke-27. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai yang ke-27 dengan firman Tuhan. Lalu Yesus naik dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya.
Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. 26. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardi angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ini sebuah kejadian waktu itu Yesus pergi bersama dengan murid-muridnya menyeberang sebuah danau. Ketika dalam pertengahan jalan ada angin ribut menghadang mereka, ombang-ambingkan kapal, badai di mana-mana, hujan turun dengan sangat deras. Seluruh murid ketakutan. Mereka berteriak, Yesus, Guru, tolonglah, kita mau tenggelam. Yesus, Guru, tolonglah, kita mau binasa. Yesus segera bangun. Dan ketika Yesus bangun, dia bilang begini, kenapa kamu nggak percaya dengan dirimu sendiri? Kenapa kamu tidak percaya kalau kamu sanggup menghentikan hujan? Kenapa kamu tidak percaya kalau kamu sanggup menghentikan badai? Ketika Yesus berkata demikian, maka dikatakan di ayat yang ke-25 itu, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. 26. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardi angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Ada hal yang menarik, ketika Yesus bangun, segera Yesus berdiri dan mulai Yesus menghardi. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, yang namanya menghardi bukan bisik-bisik, amin ya. Yang namanya menghardi itu artinya apa? Mengeluarkan suara yang keras, suara yang lantang, penuh dengan iman. Amin ya. Dibilang begini, hai kau badai, hai kau hujan, tenanglah. Alkitab berkata, maka danau itu menjadi teduh sekali. Pemirsa yang dikasih Tuhan pada hari ini, mungkin hari ini engkau melihat keadaanmu nggak benar. Engkau melihat keadaanmu sedang dicobai oleh iblis. Engkau melihat bahwa keadaanmu pada saat ini lagi dicobai oleh iblis. Iblis sedang berusaha bagaimana membuat kita susah, membuat kita tidak bersuka cita, membuat kita menderita. Tapi hari ini saya belajar begini, bahwa Yesus mengajak kita, mulai kita menghardi dengan iman. Ketika engkau bangun pagi hari, engkau bilang begini, hai iblis, kukatakan di dalam nama Yesus, engkau pergi dari hidupku. Hai iblis sakit penyakit, kupatahkan kuasamu di dalam nama Yesus. Artinya apa? Kita harus marah. Kita harus benar-benar kesal pada iblis ketika iblis mencoba membuat kita susah. Amin ya. Sehingga kuasa yang kita miliki menjadi kuasa yang nyata dalam kehidupan saya dan saudara. Yang kedua selanjutnya, bagaimana cara kita dapat menggunakan kuasa daripada Tuhan? Yang kedua, melalui puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Kita harus memperhatikan dua ayat dari Mazmur pasal 8 ayat yang ketiga. Dan kemudian selanjutnya Matius pasal yang ke-21 ayat 15 sampai 16. Mazmur pasal 8 ayat 3. Demikianlah firman Tuhan, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan untuk melawanmu. Dari mulut bayi-bayi dan anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkam musuh dan menendang. Saya baca lagi Matius pasal 21 ayat 15 sampai 16. Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan, katakan di sana 15. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak itu? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu engkau telah mengirimkan puji-pujian? Jemaat kasih Tuhan, pemirsa yang luar biasa. Kalau kita perhatikan Mazmur pasal 8 tadi, dikatakan di sana bahwa dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Tuhan letakkan dasar kekuatan untuk melawan musuh-musuh kita. Amin ya. Dan dipertegas lagi dalam Matius pasal 21 ayat 15 sampai 16, ketika apakah kuasa itu? Kuasa itu adalah ketika kita mau memuji-muji Tuhan. Amin. Ternyata dari masa kebayi kita pun Tuhan telah memberikan kuasa yang besar.
Hanya tinggal bagian kita, apakah kita mau menggunakannya atau tidak. Amin ya. Salah satu contoh yang luar biasa yang sangat hebat sekali, bagaimana hebatnya puji-pujian itu dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Kalau kita melihat Alkitab, ada banyak orang-orang yang percaya, baik dia nabi, baik dia rasul, baik dia orang percaya kepada Tuhan, ketika dia menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, mengalami kemenangan yang besar. Amin ya. Contoh yang pertama, bangsa Israel ketika hendak menyerang Kanaan, tembok Yeriko, mereka menaikkan puji-pujian, maka Yeriko pun runtuh. Amin. Paulus dan Silas dalam penjara, ketika mereka dalam kekangan, mereka dipenjarakan, ketika mereka menaikkan puji-pujian, maka Paulus dan Silas diselamatkan Tuhan. Dan hari ini giliran saya dan saudara. Amin ya. Ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, maka saya percaya ada kemenangan besar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita belajar hari ini, miliki kesadaran yang penuh bahwa hari ini Tuhan telah memberikan kuasa yang besar dalam kehidupan saya dan saudara. Melalui apa? Dua hal. Yang pertama, perkataan-perkataan kita penuh dengan iman. Dan yang kedua, puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dan saya percaya ketika kita mempraktikkan firman Tuhan, ada energi yang Tuhan berikan, ada kemampuan besar yang Tuhan berikan bagi kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa Allah kami yang baik ya Tuhan, terima kasih buat hari ini firman-Mu. Kami kembali diajarkan dan diingatkan ya Tuhan, bahwa kami menjadi orang-orang percaya bukan sembarangan ya Tuhan, menjadi orang-orang percaya Tuhan yang sungguh-sungguh dipenuhi dengan kuasa daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat hal-hal yang telah Kau berikan ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat Yesus kebaikan-Mu yang telah kami terima dalam kami ya Tuhan. Kami coba ini berdoa ya Tuhan bagi seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan yang menyaksikan di rumah masing-masing Tuhan. Biarlah Engkau Allah memberikan kekuatan yang baru, memberikan damai sejahtera ya Tuhan. Engkau Allah memberikan Yesus pertolongan kepada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, menjamah pekerjaan kami, menjamah usaha kami ya Tuhan, pendidikan Kau berkati Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, Engkau buat berhasil ya Tuhan. Karena kami percaya hanya Yesus sajalah yang menjadi bagian terindah dalam kehidupan kami. Hanya Yesus sajalah yang membuat kami mampu. Hanya Yesus sajalah yang memegang tangan kami dan menuntun kami ya Tuhan dalam sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Biarlah hati kami pada pagi hari ini Tuhan dipenuhi dengan sukacita, dengan berkat-berkat rahmat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa